Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 11 saham sektor kowal. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, kesembilan Bumi, kesepuluh BRMS, dan terakhir BSSR. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi ya, nggak ada lagi di zona hijau, langsung koreksi dari open market ke harga 7.125 terkoreksi 0,43%. Transaksi sampai saat ini ada di 11,7 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG seperti yang kemarin saya bilang ya, kemungkinan ya kalaupun naik dikit habis itu ada koreksi, tapi nggak masalah, masih aman. Kemungkinan ya kalaupun koreksi satu candle lagi habis itu rebound lagi ya, masih peluang ISG itu 1-2 minggu ke depan, minggu ketiga dan keempat itu masih bisa ada penguatan ya, masih bisa coba naik atau konsolidasi di atas, habis itu baru koreksi di akhir Agustus ataupun awal September ya, yang biasanya memang keseringannya di September itu koreksi. Jadi masih aman ya untuk ISG. Kalau saya lihat bisa ada technical rebound juga Senin ya, lihat aja Senin. Dan supportnya itu untuk saat ini ada di 7.050. Jadi seperti itu untuk ISG. MACD-nya juga masih bagus, masih mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga meningkat. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup menguat tipis 0,69% ke harga 2.890. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi masih di area resisten, gagal terus lewat 2.900-nya. Kondisi seperti ini kemana dia untuk ex-date dividen tanggal 16, berarti hari Selasa ya. Senin berarti debt dividen dan senilai 114. Jadi cukup besar nih dividennya, sekitar hampir 4% ya. Lumayan tuh. Potensi tetap ada dividen trap. Jadi kemungkinan Indi hari Senin naik sedikit 2.900, baru habis itu dividen ex-date trap ya. Ya nutup gap ini ya. Kalau saya lihat ada peluang nutup gap di 2.770 ya. Jadi ada peluang nutup gap dan bisa sampai 2.700 ini ya. Jadi kemungkinan Indi minggu depan pergerakannya di area ini ya, di bawah. Dia naik sebentar habis itu open ex-date itu dividen trap ya, open gap down baru konsol di bawah. Jadi bisa jadi support kuatnya itu 2.700 ya, dan konsolidasi atau konsolidasinya bisa di range 2.700 sampai 2.900 atau di tengah-tengah ini aja 2.800 tektok. Itu lumayan juga. 3-4% dapat dari area support ya, lumayan. Jadi seperti itu. Untuk Indi langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang ditutup menguat 1,26% ke harga 3.190. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro cukup bagus dan benar terjadi swing low di 3.040. Jadi ini swing low dan jangan sampai pola dead cat bone ya. Kuncinya ini memang tetap ya 3.000, jangan jebol itu, kalau jebol gagal. Dan kondisi seperti ini dia memang gagal lewat 3.200 resisten yang ditarik garis ini ya. Tapi aman ya, karena terus membentuk higher low, higher high. Jadi minggu depan harus break tuh. Senin atau Selasa harus lewat 3.200. Kalau gagal lagi ya areanya ya, polanya seperti itu, terulang lagi konsolidasi di bawah atau di EMA 60-nya ini dia mantul dari EMA 60 di 3.100 ya. 3.100 sampai 3.200. Bisa 3%-an aja tektoknya. Nah itu Adro ya, kalau mau bagus minggu depan harus langsung hijau dan naik ya, dan itu ada pola cup and handle Adro. Jadi masih menarik gak Adro? Masih menarik ya, volume juga masih bagus. Jadi seperti itu. Untuk Adro langsung saja ke saham ketiga. Ada DMR yang ditutup menguat 1,97% ke harga 1.805. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR juga bagus, masih membentuk pola. Indikasinya masih important and shoulder dan sudah break 1.800 dengan volume yang lumayan ya. Tapi konfirmasinya harus bisa lah ya menyentuh atau lewat sedikit dulu EMA 60-nya ini 1.900, baru itu konfirmasi break 1.800. Jadi 1.800 nih ya, baru konfirmasi break all. Dan bagusnya lagi kalau konsolidasi di atas atau langsung lewat aja 2.000. Targetnya kemana? Pola important and shoulder-nya ini targetnya 2.100, 2.200
ya. Jadi masih menarik untuk ADMR. Yang penting jangan merah lagi. Kalau dia merah lagi gagal bertahan di atas 1800 ya konsol lagi di bawah. Masih konsolidasi ya. Berarti gagal pola important and shoulder. Ada pola lain yang akan dibentuknya. Ya lihat aja nanti apa polanya. Jadi seperti itu. Untuk ADMR, MACD-nya juga masih membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga meningkat. Jadi masih menarik untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 4.150. Kalau dilihat transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk PTBA kondisi seperti ini ya masih di range pertengahan. Cuman udah bagus nih kalau ditarik nih ya. Dia berhasil break trendline downtrend dan doji. Ya sayangnya volume nggak kuat ya. Takutnya merah. Tapi yang penting untuk PTBA itu nggak turun dari 4.000. Kalau mau bagus ya jangan turun dari 4.100. Kalau dia jebol 4.100-nya nih lemah lagi untuk PTBA, bisa konsolidasi di bawah sini. Di 4.000 support dan resisten, kembali 4.100 sampai 4.150. Kalau mau bagus ya Senin tuh harus ada candle seperti ini hijau. Ya tutupannya minimal 4.200 lah. Kalau mau bagus ya sama rata dengan candle merah ini di 4.250. Kalau bisa rebound dan minggu depan bisa bergerak di atas 4.300 itu udah valid tuh, lanjut ke atas ya untuk PTBA. PTBA juga bagus arahnya potensi masih ke atas karena terus membentuk higher low higher high dan trennya terbentuk lagi naik ya dan jadi swing low-nya. Ini benar jadi swing low ya. Jadi ini valid swing low. Kuncinya jangan turun dari 4.000. Itu aja untuk PTBA. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada beli di pertengahan ini nggak masalah, hold aja. Kalau ada dana average down di bawah bisa aja, tapi ya harus pakai strategi tetap stop loss dulu. Kalau dia jebol 4.000 berarti lemah. Peluangnya turunnya bahkan bisa ke 3.600. Sayang kan, rugi waktu lama nunggunya. Tapi kalau Bapak Ibu sabar menunggu, ya boleh juga nggak pakai stop loss. Nggak ada yang harus sama, mau pakai stop loss boleh, nggak pakai stop loss boleh ya. Yang penting kalau nggak pakai stop loss harus siap sabar menunggu. Tapi indikasinya masih bagus untuk PTBA. Harusnya sih bertahan di atas 4.000. Dan minggu depan ya ada peluang lah uji resisten 4.300 untuk PTBA. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup menguat tipis 0,39% ke harga 37.750. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG kemarin juga rilis laporan keuangan ya. Dan ya masih bagus laporan keuangan, cuman ya kesempatan untuk asing jualan ya. Kemarin cukup luar biasa itu asing jualannya. Kalau dilihat asing kemarin jualan di 277 miliar ya. Itu sangat besar di satu hari ya untuk ITMG dan akhirnya turun ya. Dan kalau dilihat teknikalnya ya memangnya akan ada pantulan di 36.000 ya. Memang ada gap tipis nih di 35.625. Ya ke situlah ya maksimal ya. Kalau mau bagus ya maksimal. Tapi 34.000 atau 35.000 ini aja maksimalnya. Jangan sampai offset lebih banyak dari 36.000. Kalau dia jebol sampai 34.000 itu lemah. Dan harusnya untuk ITMG ya bertahan di atas 36.000 neckline-nya ini. Kalaupun offset sedikit ya nggak masalah ya. 35.500 ekor habis itu tarik naik dan masih ada peluang untuk ITMG konsolidasi. Range-nya 36.000 dan resistennya 39.000. Ya lumayan tuh tektok-tektok sekitar 5-7%. Ya harga sekarang dia koreksi ya wajar ya. Karena ITMG juga sudah naik tinggi kan. Dan ya pas laporan keuangan asing exit ya wajar ya. Udah naik tinggi juga ya. Kesempatan lah jualan. MACD-nya sudah dead cross mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Jadi kalau ternyata merah lagi Senin ya merah. Itu peluang besar tetap ke 36.000 sampai 35.500. Itu yang menarik untuk best price. Bisa nggak beli di 37.000 tadi tuh? Harusnya bisa untuk ODT scalping cepat aja ya. Karena biasanya kalau merah dalam ARB besok bangun itu ya bisa naik 3%, 4%. Habis itu koreksi lagi. Belum saatnya reversal. Jadi masih ada peluang untuk ITMG ya. Kalau saya lihat bisa merah. Kalau Senin merah tuh ya arahnya tetap 35.500. Nutup gapnya ini dulu aja dulu ya. Jadi seperti itu. Kalau ITMG tadi ada yang ODT kan lumayan juga. Beli di dekat 37.000 itu tarik naik sampai 39.000 tuh dapat sekitar 2% sampai 3%. Ya itulah namanya cepat-cepatan aja tradingnya. Jadi seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 31.600. Start koreksi 0,94%.
Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk UNTR ini ya, saya hapus dulu banyak coretan. Ya pas ya, udah di 31.000 sampai 30.000 ya. Ini area untuk bisa spec buy. Dan dia membentuk candle doji, tapi ini terkoreksi ya. Jadi kalaupun merah lagi nggak masalah ya. Kalau mau spec buy di area sekarang bisa juga nih, stop lossnya kalau mau di bawah 30.000 bisa. Kondisi seperti ini ya. Ini memang support kuatnya. Kalau support kuatnya 30.000 aja pakai. Ini kebetulan rounding bottomnya yang bawah ini ya. Nih, nah ini rounding bottom. Nah, itu pertahanan terakhirnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau menunggu lebih bawah ya, takutnya di 31.000 ini ada pantulan ya, 30.800. Ya pakai strategi average down, nyicil 2 kali bisa juga ya. Banyak cara untuk mencari profit. Jangan terpaku pada satu cara ya. Jadi kuncinya terus mencoba dan belajar. Pasti bisa ya. Yang penting tuh disiplin dengan trading plan. Nggak ada mungkin kalau nggak ada cut loss. Ya itu aja. Kalau yang bilang nanti juga naik, ya nanti kapan itu. Kalau siap menunggu lama dan uangnya nggak gerak-gerak ya boleh aja nggak pakai cut loss. Jadi seperti itu. Untuk UNTR, tapi kalau polanya seperti ini, cup and handle-nya ya seharusnya swing low-nya di 31.000 aja. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement ya. Ya 30.000. Ya itu maksimal lah ya, tapi agak lemah kalau ke 30.000. Harusnya di 0,382 ini aja. Ini mantul dia harus. Jadi kalaupun konsolidasi di bawah sini seperti gambaran tadi ya, bagus saja tuh. Maksimal sini ya 30.000 ini udah out aja. 6% itu nggak masalah. Kalaupun ada yang beli di harga penutupan hari ini, cut loss sekitar 7% itu ya udah ikhlaskan aja ya. Kan masih misalnya uangnya 100% lamsam, kepotong 7% ya masih ada 93%. Itu bisa menutup yang 7% daripada di hold lama nunggu. Ya misalnya lamsam, tapi ya seperti tadi saya bilang, tergantung Bapak Ibu lah. Kalau siap hold karena melihat UNTR sumber fundamental bagus, bisnisnya juga masih bagus, ya oke, boleh simpan. Jadi seperti itu. Untuk UNTR, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup menguat 0,54% ke harga 370. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit belum kemana-mana ya. Dia masih dalam pembentukan pola sepertinya. Important and shoulder, dan yang penting jangan turun dari 360. Kalau turun udah lemah. Malah itu ada membentuk pola dead cat bond seperti ini. Nih, kalau jebol 360 siap-siap 340. Kalau saya ada yang beli di 360, 370 ya jebol 360 ini stop loss ya. Ya 3%, 4% nggak masalah, stop loss aja daripada di bawah turun. Baru buyback di bawah. Ini indikasinya pola dead cat bond ya. Kalau jebol 360. Kalau dia bertahan ya aman, tektokin aja dari 360 ke 380 kan lumayan tuh, sekitar 4%, 5% ya udah tektok-tektok aja. Seperti halnya minggu ini kan di tanggal 8 Agustus tuh beli di 365, bisa jualan di 375. 3% lumayan. Nah, jadi seperti itu. Ya, untuk Doit langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup terkoreksi 1,39% ke harga 1.765. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Harum kondisi seperti ini kelihatannya bisa gagal ya. Tapi satu hari Senin konfirmasi. Kalau ternyata merah lagi ya udah siap-siap 1.680, 1.700 lagi. Dan hati-hati ada pola dead cat bond juga tuh. Ya gagal di 1.700, 1.500 dia. Bukannya ke 1.600, 1.500 arahnya kalau dia gagal bertahan di 1.700. Jadi indikasi seperti ini Senin harus hijau ya, harus tutup di atas 1.800. Kalau dia tutup di atas 1.800 itu bagus. Senin ya, Senin. Kalau merah Senin siap-siap 1.700. Kalau ada yang belum beli, wait and see aja dulu. Tunggu dia tutup di atas 1.800, buy on breakout. Kalau ternyata gagal, out. Atau beli di support, jebol, out. Nah, pilih yang mana? Kalau udah telanjur beli di harga sekarang, kalau mau stop loss di bawah 1.700 juga boleh. Kalau mau di hold juga boleh. Nggak ada yang salah dan bisa dimodifikasi. Nggak harus sama yang seperti saya analisa ya, ataupun trading plan. Jadi seperti itu. Untuk Harum kalau mau bagus ya, Senin harus hijau. Tutup di atas minimal 1.800. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bumi yang hari ini ditutup ARB ke harga 133.
terkoreksi 6,99%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal setelah dia mencapai 170 hari ini dia gagal bertahan ya, tapi masih bagus karena volume juga ya biasa aja ya. Karena ini kalau saya lihat volume tarikan dan juga tadi ada yang makan 4 juta lot di ARB. Cuman sayangnya masih banyak seller mungkin retail juga yang distribusi yang panik mungkin ARB lagi ya untuk Bumi. Tapi nggak masalah, Bumi saat di atas 130 ini aman. Apakah bisa ke 120? Bisa. Cuman kalaupun ada yang beli tadi di ARB ya kalau saya stop loss saja jebol 130 itu ya. Jadi seperti itu. Untuk Bumi masih bagus, MACD juga masih bagus, cuman sayangnya ada info ya. Baru saya baca tadi kalau Bumi itu menawarkan pelaksanaan kewajiban konversi atau obligasi wajib konversi OWK yang akan diterbitkan oleh perusahaan berdasarkan akta perjanjian perwalimanatan ya. Itu nilai pelaksanaan di 80 ya. Itu yang menjadi mungkin sentimen negatif ya. Coba lihat itu aja. Senin aja ya. Dan pelaksanaannya di 19 Agustus, pemberitahuan hasilnya di 23 Agustus. Ya semoga aja tetap bagus ya untuk Bumi. Ya yang penting kalau ternyata jebol 130 exit 2 aja dulu. Itu aja untuk Bumi ya. Jadi seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di harga 230 menguat 2,54%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS gagal lewat 240 dan koreksi ya biasalah ya. Masih konsolidasi kalau saya lihat untuk BRMS. Kalaupun koreksi lagi BRMS ya siap-siap 220, jaga lagi di bawah, nanti dia naik 240 jual lagi di atasnya. Seperti itu aja pola-polanya ya. Lagi konsolidasi bahkan ini dari Juli. Jadi bulan lalu ya, dari 4 Juli sudah sebulan lebih dia konsol aja. 220, 240 itu kan lumayan. Berapa kali bisa dapat beli di support, jual resisten, beli di support, jual resisten ya, sekitar 2 kali sampai 3 kali itu bisa tektokan ya. Cari profit sekitar 5%. Lumayan sebulan kan 3 kali 15%. Di BRMS saja tektok-tektok ya. Jadi seperti itu untuk BRMS. Masih bagus ya, dia berhasil mematahkan trend downtrend, tapi ya itu lagi belum kuat naik. Tapi ini kelihatan koreksinya volumenya kecil. Kalau ternyata Senin kembali rebound dan tutup di atas 240 itu menarik, minggu depan bisa ada peluang ke 260 ya. Dan bisa jadi 220 ini swing low-nya. Cuman agak lebar ya. Dia memang pola-polanya seperti itu. Konsolidasinya panjang, jarang-jarang ya dia bisa naik cepet. Karena ini udah naik tinggi terus konsol ya wajar. Dia ngumpulin lagi nanti ditarik lagi ke atas. Jadi seperti itu. Untuk BRMS, MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross dan bar chart di atas juga meningkat 2 hari. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup menguat 3,75% ke harga 4.150. Sayangnya bid overnya tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BSSR bagus. Kalau saya lihat ya, ini konfirmasi break 4000. Targetnya rounding bottomnya ini aja. Ini kan ada pola inverted iron shoulder, tapi kan shouldernya ini agak beda. Ini atau dihapus juga bisa ya, tetap pakai ini. Atau rounding bottom aja. Yang penting neckline-nya ini 4000, 4200 tuh ya resisten minor ya. Tapi ini sudah konfirmasi break BSSR. Targetnya ini 4800 sampai 5000. Kalau saya lihat ya, seperti ini. Ini kan ikutin pola ininya targetnya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalaupun koreksi sedikit ya itu kesempatan beli. Pokoknya dia gagal bertahan di atas 4000, out aja. Jangan lihat EMA 20-nya. EMA 20-nya nih nanti mendekat ke atas nih, ke atas 4000 nih di area ini. Jadi kalau dia gagal 4000 nih out aja, atau 3800 lah toleransi. Tapi harusnya kalau udah gagal di atas 4000 sih gagal. Ya menurut saya, pandangan saya seperti itu untuk BSSR. Menarik, BSSR ini uptrend, MACD-nya sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas juga meningkat, volume meningkat, dan EMA 20 sudah cross ke atas sudut kemiringan 45 derajat. Jadi ya bisa dibilang sudah cukup kuat untuk uptrend. Seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Dewa yang ditutup menguat 4,16% ke harga 75. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Dewa juga bagus, volume meningkat minggu ini dan berhasil tutup di area resisten 75. Tadi sempat naik ke 80 81 ya, tapi ya tadi saham-saham grup Bakri koreksi ya, dan juga Bumi ARB.
Tapi bagus untuk Dewa, dan juga Dewa akan sentimennya yang mau reisu ya. Jadi ini bagus, kalaupun koreksi itu kesempatan beli lagi di 70 beli lagi atas ya, maksimal nih. Neckline-nya 66, 64, 65 nih. Kalau ternyata dia koreksi lagi ya kesempatan beli itu. Kalau saya sudah dari 70 saya beli itu. Untuk Dewa ya. Jadi Dewa juga bagus, arahnya ke atas dan targetnya kemana kalau dilihat nih ya. Historinya ya 80, habis itu ya bisa ke 100. Ini juga bagus ya, rounding bottomnya juga meningkat ya, volumenya bagus. Jadi seperti itu aja untuk Dewa. Kalau baru beli di harga sekarang ya kurang ideal ya, karena di area pucuk. Nanti aja lihat di mana dia membentuk koreksinya, yaitu baru bisa spekulasi buy. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar scalping, di tanggal 14 Agustus besok Minggu saya akan adakan kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan juga tahu di mana titik entry dan exitnya, dan juga teknik scalping yang saya ajarkan bisa digunakan untuk entry saham-saham swing trade. Dan juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu sampai bisa mandiri scalping. Kalau berminat bisa klik link yang ada di deskripsi, Linktree, dan juga link yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.